Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kalau kita masih tetap teguh berdiri sampai saat ini, jangan sampai kita menyombongkan diri atau memegahkan diri. Tetapi kita harus menyadari bahwa Tuhanlah yang masih menopang kita, menolong dan memampukan kita untuk tetap teguh berdiri. Kalau saat ini kita sedang mengalami pencobaan, kita percaya akan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-13, bahwa pencobaan-pencobaan kita ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Betapa pentingnya kita untuk lebih lagi mengenal Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya yang akan menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan, yang akan menguatkan dan memampukan kita di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan. Dari ayat 13 kita bisa memahami bahwa pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan itu untuk mengupgrade kehidupan kita, tetapi iblis atau setan mencobai kita untuk mendowngrade atau menghancurkan kehidupan kita. Rasul Paulus di dalam ayat 13 ini dia bukan sedang membagikan teori, tetapi dia sedang membagikan hidupnya sendiri yang begitu banyak mengalami pencobaan-pencobaan di dalam pelayanannya. Bahkan di dalam Filipi 4 ayat 13 dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di dalam Yakobus 1 ayat 13 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yang perlu kita ketahui, seandainya iblis atau setan mencobai kehidupan kita, ia tidak dapat mencobai melebihi atau melampaui apa yang Allah izinkan kepadanya. Itu bisa kita pelajari di dalam Ayub pasal 1 dan 2. Iblis ada di bawah kendali atau kontrol Allah yang berdaulat itu. Ketika Allah menyatakan kemuliaannya kepada Firaun di Mesir, Allah telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para dewa mereka. Itu kita bisa lihat di dalam Bilangan 33 ayat yang keempat. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para Allah mereka atau kepada para dewa mereka. Kalau kita pelajari di dalam Yesaya 37 ya, ketika Sanherib Raja Asyur melecehkan Allah semesta langit, ya, kita mulai ayat yang ke-12, sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Rejeb, dan Bani Eden yang di Telasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan.
lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, "Ya Tuhan semesta alam." Ya, Tuhan adalah Tuhan semesta alam, artinya seluruh jagat raya ini. Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ya, dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 17, "Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan." Kalau kita lompat di ayat yang ke-36, "Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka." Kita mau belajar kepada Raja Hizkia yang mengenal akan Allahnya, yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, Allah semesta alam, Allah segala Allah. Ia berdoa, ia berseru kepadanya yang memberikan jalan keluar untuk pencobaan atau masalah yang dia hadapi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mengetahui. Di dalam kemahatauannya Dia mengetahui akan kekuatan kita. Walaupun seringkali ketika kita mengalami pencobaan, kita merasa kita tidak mampu, terlalu besar, melampaui kekuatan kita, tetapi kita mau terus belajar percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, bahwa Dia tidak mengizinkan pencobaan yang kita alami melampaui kekuatan kita, dan Dia pula yang memberikan jalan keluar untuk pencobaan yang kita alami sehingga kita dapat menanggungnya. Yang perlu kita waspadai Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14. "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri." Ya, garis bawahi, dicobai oleh keinginannya sendiri atau keinginan-keinginan dagingnya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Roma 8 ayat 7 katakan, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ketika kita terus hidup dengan keinginan kita sendiri atau keinginan daging kita sedang bersahabat atau sedang mengundang atau sedang reunian dengan iblis atau dengan setan yang membuat kita berdosa dan menghancurkan hidup kita. Makanya Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-24, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Menyangkal diri artinya tidak mengikuti keinginan-keinginan sendiri atau keinginan-keinginan daging kita. Tetapi kita terus mengikut Tuhan, mengikuti kehendak-Nya, mengikuti kebenaran firman-Nya. Dan memikul salib artinya penderitaan yang kita alami karena kita terus hidup mengikut Tuhan atau hidup dalam kehendak-Nya di dalam kebenaran firman-Nya. Hal ini akan terus berlangsung seumur hidup kita dalam kita mengikut Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pencobaan yang kita alami bisa datang karena Allah mengizinkan iblis untuk mencobai kita. Dan yang kedua, karena
keinginan-keinginan kita sendiri atau keinginan-keinginan daging kita, dan iblis atau setan memanfaatkan akan hal itu. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Amin.